Kalau kita punya banyak toko di marketplace dan semuanya jalan, kebayangkan gimana omsetnya? Punya toko di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, bahkan di TikTok Shop. Dan semuanya sama-sama menghasilkan. Jadi sumber pendapatannya tuh bukan cuma dari satu toko aja. Tapi kalau produk di Shopee aja udah ada 1000-an, pasti bakal capek banget kalau harus upload satu persatu di toko yang lain. Belum lagi atur pesanannya yang bakal ribet banget. Tapi teman-teman tenang aja karena aku punya solusi tools gratis yang sering digunakan para dropshipper ataupun mereka yang punya banyak toko di marketplace. Cukup dengan beberapa klik, teman-teman udah bisa salin ribuan produk secara otomatis. Jadi buka banyak toko nggak akan jadi masalah lagi. Proses orderannya pun lebih terkendali karena kita cukup gunakan satu dashboard untuk semua akun marketplace. Ini tuh tools rahasia para seller yang bisa naikin omset sampai ratusan juta. Penasaran kan dengan toolsnya? Makanya simak terus. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi bareng aku Uni di channel Uni Nuni. Di video kali ini aku mau review tools yang lagi aku pakai dan bener-bener sebagus itu, apalagi kita bisa gunakan secara gratis. Teman-teman mungkin kadang mau buka banyak toko di marketplace tapi terkendala sama banyak hal. Gak punya cukup waktu dan tenaga buat upload banyak produk, login satu persatu ke akun marketplace, bahkan proses orderan dan cetak resinya bakal ribet banget. Sekarang nggak perlu ribet-ribet lagi karena ada tools gratis yang bisa kita gunakan untuk kelola banyak toko di marketplace. Nama toolsnya yaitu Big Seller. Nah, Big Seller ini adalah aplikasi web gratis yang bisa mengotomatiskan dan menyederhanakan penjualan di marketplace. Cukup dengan satu sistem. Jadi benar-benar memudahkan banget buat kita kelola toko di marketplace. Dan pastinya ini akan meningkatkan penjualan kita di marketplace. Nah, aku akan jelaskan semua fitur-fiturnya, gimana cara penggunaannya, dan apa aja sih manfaat dari aplikasi Big Seller ini. Yuk langsung kita ke dashboardnya. Nah, di sini kita udah masuk ke halaman dashboardnya Big Seller. Pertama itu kita integrasikan dulu toko kita yang ada di marketplace ke akun Big Seller. Caranya kita klik yang pojok kanan atas, terus pilih yang integrasi. Nah, sebelumnya aku udah hubungkan toko aku yang ada di Shopee. Jadi bagusnya dari Big Seller ini tuh kita bisa masukkan banyak toko, bahkan sampai 200 toko per marketplace-nya. Nah, misalkan di sini aku hubungkan lagi toko yang ada di Lazada, klik aja yang tambah toko baru. Nah, di sini kita tinggal masukin nama toko, terus kita klik yang hubungkan. Nanti teman-teman diminta untuk login ke aplikasinya. Jadi caranya gampang banget, toko kita bisa langsung terhubung ke Big Seller. Jadi di sini kita bisa kelola banyak toko cuma dengan satu dashboard Big Seller ini. Jadi benar-benar memudahkan banget, kita nggak perlu login satu persatu ke akun marketplace. Nah, kalau teman-teman udah integrasikan tokonya, kita tuh udah bisa menikmati fitur-fitur lainnya dari Big Seller ini. Misalkan di sini ada pengaturan pengiriman. Nah, misalkan di sini jasa kirimnya, jasa kirim Shopee, teman-teman bisa atur di sini. Jasa kirim Lazada bisa diatur di sini, JDID dan lain-lain. Kemudian fitur-fitur lainnya dari Big Seller itu ada scrap. Nah, scrap ini tuh kita bisa mengcopy data dari supplier atau dari toko lain untuk di-upload di toko kita. Jadi ini tuh bermanfaat banget buat dropshipper ataupun reseller karena ini tuh memudahkan kita mengupload produk dari supplier. Nah, caranya tuh gampang banget. Kita install ekstensinya dulu, terus kita langsung scrap produk, kemudian import produk dan upload produk. Kemudian yang kedua itu ada salin toko. Nah, salin toko ini tuh misalkan kita punya toko di Shopee, kita mau salin produknya ke toko kita di marketplace lain, misalkan di Lazada, Tokopedia, JDID ataupun marketplace lain.
Jadi kita nggak perlu capek-capek upload satu persatu lagi produk itu di akun marketplace kita yang baru. Jadi itu menghemat waktu dan menghemat tenaga. Caranya juga gampang, kita salin produk dari salah satu toko ke toko yang lain, kemudian kita edit dan tampilkan secara massal. Jadi kalau teman-teman punya 1000 produk di Shopee, itu gampang banget kita salin ke Lazada atau Tokopedia. Jadi kita bisa salin produknya itu secara massal atau satu persatu. Nah, kemudian fitur lainnya di sini ada promo diskon. Nah, di sini ada naikkan produk. Di sini tuh kita bisa naikkan produk secara otomatis. Ini salah satu fitur yang bermanfaat banget. Ini tuh membantu produk kita lebih mudah ditemukan oleh pembeli. Jadi kalau di Shopee itu kita secara manual naikkan produknya satu persatu setiap 4 jam sekali. Nah, kalau di Big Seller itu kita bisa naikkan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi naikkan secara manual. Kita klik aja yang bagian ini, bagian aksi, untuk kita tambahkan produknya. Nah, kita tambah produk, misalkan produk apa yang mau kita naikkan, dipilih aja di bagian ini. Kalau udah pilih produknya, kita klik yang konfirmasi. Nah, di sini tuh kita bisa tambah sampai 30 produk. Jadi nanti secara bergantian produknya bisa naik. Nah, di sini tuh udah ada 5 produk yang sedang dinaikkan, dan sisanya itu akan masuk ke daftar tunggu. Jadi nanti akan secara bergantian dinaikkan. Kita klik aja yang simpan. Kemudian di bagian promo diskon, teman-teman bisa tambahkan aja promo. Jika ingin membuat promo, di bagian ini klik aja yang buat promo. Kemudian selanjutnya ada template watermark. Nah, ini tuh bermanfaat buat kita misalkan sebagai dropshipper atau reseller, kita tuh nggak bisa upload begitu aja produk supplier ke toko kita. Sebaiknya kita ubah fotonya dengan tambahkan watermark. Ini selain sebagai branding, ini juga untuk membedakan foto kita dengan foto supplier. Nah, selain template foto, di sini tuh ada juga template balasan penilaian. Nah, ini tuh penting juga buat kita balas penilaian pembeli. Biasanya kan kita udah kewalahan dengan pesanan, jadi kita nggak sempat buat balas penilaian pembeli. Nah, di sini kita bisa tambahkan aja template-nya. Nah, di sini kita bisa mengatur sampai 10 balasan penilaian untuk setiap penilaian. Maksudnya untuk setiap misalkan bintang 1 kita buat 10 balasannya. Jadi nanti akan terkirim secara acak. Nah, ini tuh salah satu yang penting juga karena biasanya pembeli baru itu akan melihat penilaian. Nah, kalau dia melihat penjualnya itu responsif dengan membalas penilaian ini, maka kemungkinan dia jadi lebih tertarik untuk membeli produk tersebut atau belanja di toko kita. Nah, tadi udah naikkan produk juga di bagian ini. Kemudian di sini ada pesanan. Nah, ini tuh nggak kalah penting juga karena biasanya kita itu kalau punya banyak toko di marketplace, kita tuh harus login satu persatu lagi ke masing-masing akun, misalkan di Shopee, Lazada, Tokopedia, JD.id, dan lain-lain. Jadi itu memakan waktu banget, jadi proses pesanannya juga itu jadi lebih ribet. Nah, cukup dengan satu dashboard kita bisa memproses orderan secara massal. Kita pilih semua pesanan, terus kita klik yang proses. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan alamat penjemputan paket. Setelah itu kita klik yang confirm dan next. Kita klik aja yang simpan dan pack. Nah, ini tuh udah masuk ke menunggu dicetak. Nah, di sini kita mau cetak labelnya. Karena ini pengirimannya berbeda, yang satu antar aja dan yang satu JNE, jadi kita nggak bisa cetak labelnya itu secara bersamaan. Jadi harus satu persatu. Nah, langsung aja kita cetak label pengiriman. Nah, ini tuh tampilan labelnya. Ini bisa langsung aja kita print, terus kita tempelkan ke paket. Kita bisa tandai yang sudah dicetak. Nah, setelah kita udah cetak labelnya, kita bisa langsung aja klik yang kirim. Nah, orderan kita udah masuk ke menunggu pick up. Jadi di sini teman-teman packing produknya, kemudian tempelkan resi yang udah kita cetak tadi. Jadi nanti kalau paketnya udah kita packing dan kita serahkan ke jasa kirimnya, orderan ini akan masuk ke bagian pesanan dikirim. Kemudian selanjutnya di sini fitur lainnya tuh ada pelacakan jasa kirim. Di bagian ini kita bisa melacak paket kita itu udah sampai di mana.
apakah paketnya sudah diterima atau masih dalam perjalanan. Ini tuh bisa kita cek di bagian ini. Nah, di sini tuh ada pesanan yang belum di-scan, ada pesanan dibatalkan, terus kelola tanda terima. Kemudian selanjutnya ini ada bagian pergudangan. Nah, di bagian itu ada SKU gudang, pengelolaan stok. Nah, misalkan di sini SKU gudang. Nah, di sini tuh kita melakukan sinkronisasi stok. Jadi kalau misalkan kita punya banyak toko, misalkan di Shopee, Tokopedia, Lazada, nah kita tuh bisa mensinkronkan stoknya di semua marketplace. Jadi misalkan ada produk terjual dari satu toko, itu akan otomatis tersinkron ke toko marketplace yang lain. Jadi kita juga nggak perlu repot-repot untuk update stok di masing-masing toko. Pertama itu kita standarisasi SKU toko. Kita harus paham dulu SKU toko agar mempermudah kita nantinya untuk sinkronisasi stok selanjutnya. Kemudian yang kedua buat SKU gudang. Nah, kita tuh bisa secara otomatis membuat SKU gudang berdasarkan SKU toko yang sudah ada. Jadi ketika SKU toko kita itu udah sama, jadi itu bisa langsung kita hubungkan ke SKU gudang. Kemudian kita mengaktifkan fitur stok. Nah, ini tuh bisa mengurangi stok secara otomatis seperti yang aku jelaskan tadi. Jadi misalkan stok kita yang ada di Shopee ada 100, di Tokopedia 100, dan di Lazada 100. Misalkan laku terjual di Shopee itu ada 10. Jadi otomatis di toko yang lain juga itu akan berkurang 10. Jadi itu memudahkan kita banget buat atur stoknya. Kemudian selanjutnya kita mulai sinkronisasi stok. Di sini juga teman-teman bisa nonton panduannya. Jadi ini memudahkan banget sih kalau teman-teman masih ada yang belum dimengerti. Ini tuh udah jelas banget, udah ada fitur panduannya juga. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan SKU gudangnya. Kemudian di sini pengelolaan stok, ada penambahan stok, pengurangan stok, terus ada riwayat keluar masuk. Misalkan di sini teman-teman mau tambahkan stoknya, jadi itu kita nggak perlu lagi repot-repot untuk tambahkan stok di masing-masing akun. Kita cukup tambahkan di bagian ini. Nah, kemudian di sini ada daftar gudang, rincian stok, dan lain-lain. Nah, kemudian di bagian ini promosi. Nah, tadi kita udah jelaskan tentang balasan penilaian. Di sini ada daftar pelanggan. Nah, ini tuh penting juga. Kita bisa lihat di bagian ini data-data pelanggan yang udah belanja di toko kita. Kita bisa dapatkan data namanya, nomor handphonenya. Nah, ini tuh bisa kita ekspor juga. Misalkan kita pilih semua, terus kita klik yang ekspor. Nah, di bagian akhir itu ada laporan. Jadi ada analisa toko, analisa pesanan, analisa produk, terus laporan stok, dan laporan SKU gudang. Jadi itu tadi penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di Big Seller, dan fiturnya tuh ada banyak banget. Jadi memudahkan kita banget ketika mengelola banyak toko di marketplace. Oke, itu tadi review dan tutorial penggunaan aplikasi Big Seller. Memudahkan banget buat kita kelola toko di marketplace tanpa ribet. Nah, teman-teman bisa langsung aja daftar di bigseller.com atau klik link yang ada di deskripsi. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar aku semangat buat konten-konten selanjutnya. Teman-teman juga bisa berkunjung ke Instagram aku di @sriwayunabbas_, karena di sana aku juga berbagi tips seputar jualan online dan cara menghasilkan uang dari internet. Jangan lupa follow ya. Aku doakan teman-teman yang nonton video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan diberkahi usahanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.